Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fahmi Irfanuddin LC MSI selaku pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer yang telah memberikan kami waktu serta kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian atau semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam pembuatan atau menyusun makalah ini. Baik, pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil makalah kami, yaitu dengan judul monogami, poligami, dan perceraian. Namun sebelum itu, sebelum masuk kita dalam pembahasan itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kami dari kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu yang terdiri dari 4 orang, yaitu Arya Putra Maulana, kemudian Nur Amira Sapitri, kemudian Muhammad Ali Hasin, dan saya sendiri Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf. Baik, masuk kita pada pembahasan pertama mengenai prinsip monogami dalam Islam. Dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, pada dasarnya dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam prinsipnya adalah monogami. Bila dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu untuk dimungkinkan berpoligami, tentu harus mempertimbangkan untuk bisa berlaku adil, mendapat izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anak juga. Islam tidak memutar jarum jam sejarah mereka kembali ke masa purba, tapi memperbaiki keadaan yang ada dengan menekankan persamaan, persaudaraan, dan keadilan. Karena itu, ketika terjadi krisis sosial akibat banyaknya orang-orang yang gugur di medan perang itu, Nabi tidak berperan sebagai kepala suku yang menyantuni janda dan anak-anak yatim yang mereka tinggalkan, tetapi sebagai kepala negara yang harus menjamin kesejahteraan warganya. Karena kas negara terbatas atau bahkan tidak ada, maka warganya memiliki kemampuan secara mental dan material dihimbau untuk menanggulangi krisis itu dengan melakukan poligami sebagai katup pengaman sosial. Selanjutnya, penjelasan mengenai poligami. Dari Wikipedia dijelaskan bahwa poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki kepada lebih dari satu wanita merupakan pemahaman umum tentang poligami, dengan arti bahwa laki-laki dalam berumah tangga harus membagi cinta dan rasa kasih sayangnya kepada beberapa istri yang dimilikinya. Dan hal ini mampu mengundang tanggapan positif dan negatif orang lain terhadap moral yang dimiliki pelaku poligami. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Arya Putra Maulana. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sejarah poligami. Banyaknya bukti yang menjadi dasar dikatakan poligami bukanlah ajaran dari agama Islam. Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris. Demikian juga beberapa bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab. Dari kesemuanya itu, menurut catatan sejarah, melakukan praktik poligami. Jadi, para penulis barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. Sebab, negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi, dan bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina, dan Jepang, yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam. Poligami Rasulullah SAW. Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah, dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Di antaranya,
Yang pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kisah dan kasih dan sayang ke seluruh alam semesta. Yang kedua, Rasulullah diutus untuk menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Yang ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Yang keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga, untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seknya. Yang kelima, dengan banyaknya waktu, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Selanjutnya, poligami dalam berbagai sudut pandang. Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menuai perdebatan pendapat, perbedaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudah-mudahkan. Kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Sedangkan yang cenderung melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontemporer. Menurut mereka, dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena sumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki. Yang pertama, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i. Yang kedua, Al-Khudubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim. Namun secara hukum, hal itu berlaku untuk seluruh perempuan, baik yatim ataupun tidak yatim. Yang ketiga, Al-Ghasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata, yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk hal yang kamu tidak akan kuasai dan mampu atasi. Yang keempat, dalam tafsir Jalalain dikatakan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu dalam hal cinta, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah. Hukum poligami di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 Ayat 1 Nomor 1 berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami kecuali dalam keadaan yang mendesak, sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan syarat ketat terhadap calon pelaku poligami. Yang kedua, Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melihat beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada satupun peraturan yang melarang secara tegas perilaku poligami. Rukun syarat serta hikmah berpoligami. Yang pertama, jumlah istri paling banyak adalah 4 dan tidak boleh lebih. Yang kedua, bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya. Yang ketiga, adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta. Yang keempat, poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal.
Yang kelima, pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan, kekeluargaan, dan keterikatan di antara sesama manusia. Yang keenam, poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah wanita besar. Yang ketujuh, laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar syariat. Dan yang terakhir, terkadang setelah menikah istri mandul sehingga memilih poligami daripada perceraian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Mas Ali. Kami persilahkan. Mas. Bisa di next, Mas. Nah, oke. Sekarang di sini saya ambil alih. Itu saya akan menjelaskan tentang perceraian. Nah, perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga mereka. Nah, dalam proses pelaksanaannya terjadi dualisme pemahaman dalam masyarakat. Satu sisi perceraian atau tolak ini merupakan hak suami sehingga ia dapat bebas menjatuhkan kapan dan di mana saja ia kehendaki. Kemudian hal ini dilakukan tentu saja setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga suami istri. Ketentuan seperti ini dijumpai dalam fikih-fikih imam mazhab, salah satunya adalah fikih mazhab Imam Syafi'i. Penjatuhan talak seperti ini yaitu dianggap sah oleh masyarakat yang telah lama memegang pemahaman imam mazhabnya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI tidak diatur mengenai pengertian perceraian, tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 kompilasi hukum Islam. Nah, dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam yang isinya sebagai berikut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Nah, berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 115 seperti yang termaktub di atas, maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi hukum Islam adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Nah, apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau burqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai. Kemudian dua kata ini sering digunakan oleh ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri. Nah, perkataan falak atau furqah dalam istilah ahli fikih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti umumnya yaitu segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang ditetapkan oleh hakim, dan perceraian alamiah seperti kematian salah satu di antara suami atau istri. Adapun arti khususnya adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. Next. Oke. Di sini ada yaitu hukum perceraian. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian itu terlarang
Dilarangnya perceraian karena perceraian merupakan salah satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkawinan. Kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan hal yang haram kecuali karena darurat. Kategori darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istri atau karena sudah tidak saling mencintai lagi. Dalam pandangan para ulama, perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Adanya wajib, mubah, makruh, dan haram. Adapun penjelasan terperincinya mengenai hukum talak ini sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu bersifat wajib. Nah, wajib yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya apabila ada kasus. Yang pertama yaitu sikok. Sikok itu pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Nah, yang kedua yaitu suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri. Begitupun sebaliknya, istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga tidak ada jalan penyelesaian bagi keduanya kecuali yaitu perceraian. Kemudian yang selanjutnya yaitu suami bersumpah li'an kepada istri. Nah, yaitu tidak mau jima atau bersetubuh dengan istrinya. Maka setelah 4 bulan, istri wajib ditalak agar tidak menderita batin. Disebut juga dengan talak boleh. Kemudian bisa disebut sunnah, yaitu apabila istri tidak menjaga kehormatannya dan tidak dapat menjalankan perintah-perintah agama walaupun sudah berulang kali diperingatkan tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian bisa bersifat mubah apabila suami ada kebutuhan istri kurang tanggap atau pergaulan mereka kurang harmonis. Kemudian perceraian bisa bersifat makruh jika suami menjatuhkan talak kepada istri yang soleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan istri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratan. Kemudian talak bisa bersifat haram, yaitu jika suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau istri sudah suci tetapi sudah dicampuri lagi oleh suaminya. Nah, di samping itu menurut Sayyid Sabit termasuk talak yang diharamkan ialah talak yang dijatuhkan tanpa sebab karena bisa menimbulkan kemudaratan baik bagi istri maupun bagi suami sendiri. Next. Oke, rukun dan syarat perceraian. Nah, terdapat beberapa rukun yang harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian. Yaitu, nah yang pertama suami yang sah akad nikah dengan istrinya. Di samping itu suami dalam keadaan yang pertama yaitu balik. Kemudian yang kedua berakal sehat. Kemudian yang ketiga itu atas kemauan sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu istri yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah istri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami mempunyai 2 istri, maka istri yang kedua tidak terlibat dalam perceraian tersebut. Oleh karena itu, talak kepada istri baru dianggap apabila yang pertama istri masih dalam perlindungan suami, seperti ditalak raj'i. Sedangkan istri yang ditalak bain, berarti suami tidak ada hak lagi untuk mentalak istrinya karena tidak dalam kuasanya lagi. Kemudian yang kedua, istri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah. Oleh karena itu, kalau suami akad nikahnya dengan wanita itu dalam iddah, wanita yang bersaudara atau tidak sah talak kepada istrinya. Kemudian yang ketiga yaitu istri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah ada sigot perceraian. Yang dimaksud dalam hal ini adalah lafaz yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu menjatuhkan cerai kepada istrinya. Semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dapat dipakai untuk perceraian. Sigot perceraian ada diucapkan dengan menunjukkan kepada makna yang jelas. Di samping itu ada 2 sigot yang diucapkan dengan kata-kata sindiran. Baik sindiran itu dengan lisan, tulisan, isyarat ataupun dengan suruhan orang lain. Nah, sigot cerai dalam penjelasan tersebut dihukumi sah apabila yang pertama yaitu ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan cerai kepada istrinya. Kemudian yang kedua,
suami harus menyatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan keinginannya menjatuhkan cerai kepada istrinya. Apabila ternyata tujuan suami itu dengan perkataannya itu bukan untuk menyatakan keinginan menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka sigor talak yang demikian tidak sah dan cerainya tidak dapat, dan cerainya yaitu tidak jatuh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah faktor kesengajaan, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak dan bukan untuk maksud lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk perceraian. Di sini kita dapat meninjau dari berbagai segi. Nah, yang pertama ada talak raj'i, di mana kita bisa artikan sebagai talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai talak 1 atau talak 2. Nah, yang kedua ada talak ba'in, yaitu di sini terdiri dari dua macam, yaitu talak ba'in sugro, yang dimana artinya menghilangkan kepemilikan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali kepada mantan istrinya. Nah, yang kedua ada talak ba'in kubro, yang artinya di mana menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami terhadap mantan istri untuk kawin kembali, kecuali mantan istri telah kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul, telah bercerai, dan telah habis masa iddahnya. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri. Yang kedua ada kulub, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan membayar iwat atau tebusan kepada suami. Nah, yang ketiga ada fasak, yaitu perceraian atas kehendak suami atau istri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti suami dan istri diketahui masih saudara kandung atau salah satu pihak murtad. Nah, untuk selanjutnya lagi yaitu segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya. Dalam hal ini, talak ada beberapa bentuk. Yang pertama, talak dengan ucapan. Nah, yang kedua, ada talak dengan tulisan. Yang ketiga, ada talak dengan isyarat. Dan terakhir, ada talak dengan utusan. Nah, yang terakhir tentang bentuk-bentuk perceraian, kita lihat di sini di Pengadilan Agama, perceraian dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami. Nah, yang kedua, cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak istri. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu alasan perceraian. Kenapa sih ada perceraian? Nah, di sini kita bisa melihat beberapa poin sebagai alasannya. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sangat sukar untuk disembuhkan. Nah, yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, ada salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung. Selanjutnya, yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dan yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam ada antara suami atau istri, suami dan istri, mohon maaf, terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut. Nah, yang ketujuh, suami melanggar taklid talak. Dan yang kedelapan, untuk alasan yang terakhir,
dari perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga tersebut. Maksudnya adalah salah satu pihak telah keluar dari agama Islam yang menyebabkan pihak lain tidak terima sehingga mengganggu ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya. Next. Nah, dari pembahasan awal sampai akhir dari materi yang kami bawakan tadi, dapat kami simpulkan bahwa beberapa poin, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam prinsipnya itu monogami bila dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu. Dimungkinkan poligami tentu dengan pertimbangan mampu berlaku adil, mendapat izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anaknya. Dan selanjutnya, poligami di zaman sekarang ini sangat berbeda dengan poligami di zaman Rasulullah SAW. Dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa Rasulullah SAW berpoligami, diantaranya antara lain adalah yang pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107. Nah, yang poin kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Poin ketiga, yaitu Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak, yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini bisa kita lihat dalam Quran surah An-Nisa, surah 4 ayat 127. Dan selanjutnya, poin keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga, untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya saja. Dan poin kelima adalah dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Nah, dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan di balik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut. Nah, di antara penyebab diajukannya gugatan cerai yang diterima dan diputuskan adalah perselisihan agama. Perselisihan agama ini terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan agama kedua belah pihak suami. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Amirul. Baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai monogami, poligami, dan perceraian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.